Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya. Baiklah, hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga pada mata pelajaran teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar. Masih bersama Bu Ria. Ya, KD yang akan kita pelajari adalah 3.12 menganalisis pemeliharaan larva komunitas perikanan di bak, akuarium, dan fiberglass. Dan 4.12-nya melakukan pemeliharaan larva komoditas perikanan di bak, akuarium, dan fiberglass. Nah, pemeliharaan larva ini merupakan kegiatan yang paling menentukan dalam keberhasilan usaha pembenihan. Adapun indikator pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menyiapkan peralatan, wadah, media pemeliharaan larva di bak, akuarium, dan fiberglass. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses sanitasi di bak, akuarium, dan fiberglass. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan penebaran larva di bak, akuarium, dan fiberglass. Oke, yang pertama yaitu menyiapkan peralatan, wadah, dan media pemeliharaan. Nah, seperti kita ketahui, sebelum larva kita tebar, itu wadah, alat, dan medianya wajib kita sediakan terlebih dahulu, ya, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi larva hidup, berkembang, dan tumbuh, serta menghilangkan atau mengurangi potensi serangan mikroorganisme terhadap larva. Larvanya setelah menetas harus kita pindahkan. Nah, adapun wadah pemeliharaan larva itu ada 3. Yang pertama yang kita pelajari hari ini yaitu bak, akuarium, dan fiberglass. Ya, kalau untuk kolam pada pertemuan kemarin sudah kita pelajari. Kemudian wadah, sarana dan prasarana serta bahan yang akan digunakan dan perlu disiapkan untuk memelihara larva. Di antaranya adalah yang pertama wadahnya, ya, bisa berupa akuarium, bak fiberglass seperti yang jelaskan tadi, ya, bisa bak beton, dan hapa. Yang kedua, peralatannya misalnya diometer, pH meter, ya, termometer. Ya, gunanya masing-masing sudah tahu, ya. Yang ketiga, peralatan lapangan seperti ember, seser, timbangan, saringan pakan, dan aerator. Yang keempat, prasarananya, apakah instalasi air, listrik, dan udara, ya, atau aerasi, ya. Yang kelima, bahan pemeliharaan larva yaitu bahan kimianya, obat-obatan, pestisida, antibiotik, pakannya, ya, pakan larvanya, dan sabunnya, sabun cuci, deterjen atau klorin untuk membersihkan wadahnya dan peralatannya. Nah, jadi yang kelima ini harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum larvanya kita pindahkan. Terusnya yang kedua, sanitasi wadah. Sanitasi wadah itu sangat penting kita lakukan sebelum wadah itu kita isi dengan media. Gunanya adalah untuk menghindari terjadinya penyakit, ya, pada pemeliharaan larva. Dengan sanitasi itu, maka kalau ada hama, penyakit yang menempel pada peralatan atau dinding bak atau wadah tadi akan mati dan hilang. Maka kemungkinan terjangkitnya penyakit itu menjadi lebih
kecil ya. Proses sanitasi itu dibagi 3 macam. Yang pertama itu pada peralatan, misalnya selang, batu aerasi, ya. Cara mensanitasinya adalah dengan merendam pada kaplorit atau klorin ya. Klorin ini bahasa kitanya baik clean ya, selama 1-2 jam lalu dibilas ya. Dibilas sampai kaplorit dan klorinnya itu hilang pada selang, karena kalau klorin itu masih menempel itu bisa menjadi bahan yang bisa mematikan racun ya, racun bagi larva. Yang kedua yaitu peralatan ya, sanitasi peralatan, misalnya seser. Cara membersihkannya yaitu dengan dibilas saja di air tawar, kemudian dijemur sampai kering ya. Dengan itu kuman-kuman yang ada pada seser tadi akan mati. Yang ketiga, wadah. Sanitasi wadah caranya yang pertama bisa menggunakan air panas. Misalnya akuarium kita siram pakai air panas, kemudian kita bersihkan permukaan dindingnya, kita sikat ya sampai bersih ya. Tapi bisa juga dengan air tawar biasa ya. Kalau misalnya air panas tidak ada, boleh pakai air tawar biasa. Kemudian ada 5 proses penyiapan wadah ya sebelum kita tebar larvanya. 5 ini wajib kita lakukan. Yang pertama yaitu menyikat semua permukaan dindingnya. Ya, bisa menggunakan deterjen atau sabun sampai kotorannya bersih. Kan bisa pakai bike clean ya supaya bersih. Kemudian kita bilas dia menggunakan air tawar sehingga sisa-sisa bahan tadi itu hilang ya, yang menempel tadi hilang dan baunya tidak ada lagi sampai bersih membilasnya. Kemudian kita harus mengeringkan wadah itu 2-3 hari ya, gunanya untuk mematikan siklus hidup penyakit, misalnya masih ada jamur di sana atau kuman. Nah, kalau dalam keadaan kering pasti siklus hidupnya akan terputus. Yang keempat, mengisi wadah menggunakan air bersih. Ya, air bersih jelas ya, tidak boleh menggunakan air kotor. Yang kelima, melakukan pengaturan aerasi dan suhu dalam wadah ya. Nah, setelah kita isi air, maka akuarium, bak itu kita kasih aerasi. Ya, kita kasih gelembung udara dan kita cek suhunya. Baru nanti setelah 2-3 hari akan kita tebar. Bagaimana cara mengatur suhu? Yang pertama yaitu bisa dengan kita pasang water heater. Ya, heater supaya suhunya lebih hangat karena larva itu suhunya 25 derajat Celcius rata-rata, tidak boleh di bawah itu. Kemudian pemasangan tutup plastik bisa dengan kita tutup plastik sehingga udaranya jadi lebih hangat. Yang ketiga, dipasang lampu ya untuk meningkatkan suhu ruangan pemeliharaan. Karena apa? Suhu yang terlalu berbeda ya antara siang dengan malam itu sangat mempengaruhi jumlah hidup pada larva. Jadi pada pembudidaya ini cara-cara yang begini wajib dilakukan ya, karena larva itu adalah masa kritis dalam pembudidaya ya, pembenihan itu. Yang ketiga, prosesnya menebar larva ikan ya. Setelah tebar itu kita tujuannya untuk menempatkan ikan pada kolam pemeliharaan dengan padat penebaran tertentu. Penebaran larva ikan itu
Oke, kita lanjutkan. Oke, penebaran larva ikan itu perlu memperhatikan daya dukung wadah ya. Apa saja daya dukung wadah? Misalnya oksigennya, tadi setelah kita kasih aerasi sudah cukup. Suhunya kita cek lagi, kemudian amoniaknya dengan amoniak kit ya. Pakannya kalau di kolam ya sudah terbentuk pakan alami atau tidak ya. Tapi kalau di seperti fiberglass, akuarium atau bak semen itu pakan kan tidak tersedia. Kemudian pada tebar larva ini ada beberapa komoditas, ada ikan gurami, ikan nila, ikan mas dan ikan lele. Ya, pada tebarnya sekitar 15 sampai 20 ekor per liter untuk ikan gurami. Kalau nila 75 sampai 100 ekor per meter bujur sangkar. Ya, rata-rata itu 100 ekor per meter bujur sangkar, ya. Oke. Kemudian proses penebaran larva sangat penting. Larva itu ditebar harus dalam keadaan pagi atau sore hari, ya. Jadi harus dalam keadaan teduh, tidak pada saat terik matahari, karena kita tahu ikan itu adalah suhunya mengikuti lingkungan. Jadi kalau terlalu ada perbedaan suhu, kalau siang kan berarti artinya dingin, suhu udara panas ya, karena ada perbedaan suhu, ikan nanti menjadi mati ya. Kemudian proses aklimatisasi itu wajib dilakukan. Ya, aklimatisasi yaitu melakukan adaptasi larva dengan lingkungan yang baru terhadap kondisi kualitas air, suhunya, salinitas dan sebagainya. Di wadah pemeliharaan ini kita lihat ada larva di dalam plastik yang diapungkan dulu selama beberapa menit ya, minimal 5 sampai 10 menit. Nah, kalau sudah sesuai suhu di air di media kolam ini dan suhu di dalam plastik ya, baru plastiknya kita buka dan nanti akan keluar sendiri larvanya. Ini ya, cara aklimatisasinya dengan cara mengapungkan kantong pengangkutan larva di permukaan air dalam wadah pemeliharaan larva. Kemudian didiamkan beberapa saat. Nah, pada wadah tersebut ditambah air diambil dari wadah pemeliharaan larva. Ya, baru sedikit demi sedikit larva dikeluarkan atau memasukkan secara perlahan larva ke wadah pengangkutan. Nah, tujuannya apa? Agar perubahan kualitas air dialami larva itu bertahap, halus dan tidak drastis. Kalau drastis pasti ikannya jadi mati ya. Prosedur penebaran larva ya, itu yang pertama wadah penampungan larva berisi air ya. Setelah berisi air, airnya itu berasal dari wadah pemeliharaan larva. Nggak boleh air baru ya. Tidak boleh, jadi kita mengambil airnya dari wadah pemeliharaan juga. Kemudian menangkap larva itu dengan hati-hati, pakai seser halus. Ya, mengambil sampai larva dan hitung padat penebarannya. Besok kita akan pelajari tentang padat penebarannya. Yang kelima, memasukkan larva
hasil tangkapan ke wadah penampungan ya. Kemudian sebelum dilepas larva diaklimatisasi. Lalu larva dilepas dengan memiringkan wadah penampungan sehingga larva keluar dengan sendirinya. Jadi ini dari misalnya wadah larva menetas akan kita pindahkan di tempat baru ya. Ini ada 7 langkah. Tolong diamati dan dipahami ya. Nah, untuk tugasnya yang pertama catat resume tadi ya di dalam buku catatan. Yang kedua, buatlah video praktik aklimatisasi larva ikan ya dari proses pemindahan larva ya dari larva sudah menetas ke tempat yang baru. Nah, kalau misalnya tidak ada larvanya ya dari tempat ya, kamu ambil contoh misalnya larvanya styrofoam ya. Buat kecil-kecil styrofoam itu misalnya ini kolam bak penetasan. Nah, bagaimana caranya kamu mengambilnya? Dengan seser halus tadi kamu masukkan dalam plastik ya, sedikit saja, contohnya nggak usah banyak-banyak, misalnya 10 buah 10 ekor ya. Kemudian kamu pindahkan ke tempat atau wadah yang baru ya. Misalnya kalau tidak ada tidak ada bak atau akuarium, boleh pakai ember atau baskom ya. Nah, kamu jelaskan prosesnya dengan benar yang 7 langkah tadi dan dikumpulkan dalam bentuk link YouTube ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung dengan Bu Ria ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga Nanda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.